Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang sedang menyimak dengan hati yang terbuka, izinkan sejenak kita menepi dari hiruk-pikuk dunia. Tarik napas perlahan, lepaskan beban yang menekan dada, dan hadirkan kesadaran penuh pada detik ini. Karena pembahasan yang akan kita masuki bukan sekadar wacana budaya, bukan pula cerita mistik untuk menghibur rasa ingin tahu. Ini adalah perjalanan pemahaman, perjalanan pulang ke dalam diri. Ada satu ajaran lama yang kerap disebut, diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, namun seringkali dipahami secara setengah-setengah. Namanya sedulur papat. Sebuah istilah yang akrab di telinga masyarakat Jawa, tetapi justru paling sering disalahartikan oleh mereka yang merasa sudah mengenalnya. Banyak orang tumbuh dengan cerita tentang sedulur papat sebagai sesuatu yang gaib. Ada yang mengenalnya sebagai penjaga diri, ada yang mengaitkannya dengan kekebalan tubuh, ada pula yang memahaminya sebagai 4 sosok tak kasat mata yang selalu mengikuti manusia sejak lahir. Tidak sedikit pula yang merasa takut, kagum, atau bahkan bergantung secara berlebihan pada konsep ini. Sedulur papat lalu ditempatkan di wilayah mistik yang gelap, antara mitos, kepercayaan turun-temurun, dan praktik yang tak jarang menjauhkan manusia dari kesadaran sejatinya. Di titik inilah masalah bermula. Ketika sebuah ajaran yang seharusnya membimbing manusia untuk mengenal diri justru berubah menjadi objek ketakutan, pemujaan, atau kesalahpahaman, maka yang lahir bukan kebijaksanaan, melainkan kebingungan batin. Sedulur papat yang seharusnya menjadi cermin diri, perlahan berubah menjadi bayangan yang membingungkan. Dan tanpa disadari, kesalahan ini diwariskan terus-menerus, seolah menjadi kebenaran yang tak boleh dipertanyakan. Fenomena ini menarik sekaligus memprihatinkan. Karena banyak orang merasa tahu, padahal sejatinya belum benar-benar memahami. Mereka mengenal istilahnya, tetapi tidak menyentuh maknanya. Mereka hafal ceritanya, tetapi tidak pernah menelusuri hakikatnya. Akibatnya, sedulur papat berhenti menjadi jalan kesadaran, dan berubah menjadi cerita kosong yang hanya hidup di permukaan. Saudaraku, penting untuk kita sadari sejak awal, kesalahan memahami sedulur papat bukanlah kesalahan kecil. Ini bukan sekadar keliru istilah atau beda sudut pandang. Kesalahan ini bisa menyesatkan arah hidup seseorang, karena ia berkaitan langsung dengan cara manusia melihat dirinya sendiri. Ketika seseorang keliru memahami siapa yang sebenarnya ia hadapi, apakah unsur batinnya atau entitas di luar dirinya, maka ia akan keliru pula dalam mengambil sikap, membuat keputusan, dan menjalani hidup. Ada orang yang menjadi takut pada dirinya sendiri. Ada yang merasa hidupnya dikendalikan oleh kekuatan di luar kehendaknya. Ada pula yang merasa harus berdamai dengan sesuatu yang seolah-olah berada di luar kesadarannya. Padahal, tanpa disadari, yang sedang mereka hadapi sebenarnya adalah bagian dari diri mereka sendiri, emosi, dorongan, nafsu, dan kecenderungan batin yang belum dikenali. Namun karena pemahaman itu kabur, manusia lalu mencari solusi di luar. Mereka mencari ritual, laku tertentu, bahkan figur-figur yang dianggap mampu mengendalikan sedulur papat. Disinilah bahaya itu mulai terasa halus namun dalam. Ketika manusia tidak lagi berdiri sebagai subjek yang sadar, tetapi berubah menjadi objek yang merasa dikendalikan. Maka penting untuk ditegaskan sejak awal, sedulur papat bukan ajaran untuk membuat manusia takut. Bukan pula sistem kepercayaan untuk menciptakan ketergantungan. Jika sampai pemahaman itu membawa rasa cemas, kegelisahan, atau ketidakberdayaan, maka hampir bisa dipastikan ada yang keliru dalam cara memahaminya. Saudaraku, ajaran sejati, apapun bentuk dan asal budayanya, selalu mengarah pada satu tujuan, membangunkan kesadaran manusia. Ia tidak membuat manusia semakin kabur, semakin takut, atau semakin bergantung. Justru sebaliknya, ia menuntun manusia untuk berdiri tegak sebagai diri yang utuh, mengenali potensi dan kelemahannya, serta bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu kalimat kunci yang perlu kita tanamkan dalam-dalam di hati.
Bukan sedulur papat yang salah, tapi cara kita memahaminya. Kalimat ini bukan pembelaan, melainkan undangan untuk jujur pada diri sendiri. Undangan untuk berhenti menyalahkan ajaran, budaya, atau warisan leluhur, dan mulai meneliti kembali cara pandang kita. Sebab seringkali, yang bermasalah bukanlah isi ajaran, melainkan lensa yang kita gunakan untuk melihatnya. Lensa ketakutan akan melahirkan ketakutan. Lensa ego akan melahirkan pengultusan. Lensa ketidaktahuan akan melahirkan mitos. Tetapi lensa kesadaran akan melahirkan pemahaman. Maka pada titik ini, kita belum berbicara tentang benar atau salah. Kita baru berdiri di ambang pintu kesadaran. Kita baru menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diluruskan, bukan ditolak. Bahwa ada warisan yang perlu dipahami ulang, bukan disakralkan secara membabi buta. Bagian ini adalah pembukaan, bukan jawaban akhir. Ia adalah undangan untuk menurunkan senjata prasangka, menanggalkan rasa sok tahu, dan membuka ruang batin untuk mendengar dengan jernih. Karena pada bagian-bagian selanjutnya, kita akan mulai menyingkap apa sebenarnya sedulur papat itu, bukan sebagai cerita mistik, melainkan sebagai peta batin manusia. Dan perjalanan ini hanya bisa dimulai oleh satu sikap, kerendahan hati untuk mengakui bahwa selama ini, mungkin kita baru mengenalnya, tetapi belum sungguh-sungguh memahaminya. Setelah kita menyadari bahwa persoalan utama bukan terletak pada ajaran sedulur papat, melainkan pada cara kita memahaminya, kini tibalah saatnya kita menelusuri akarnya dengan lebih tenang dan jernih. Bukan untuk membongkar tradisi, bukan pula untuk menihilkan warisan leluhur, tetapi untuk mengembalikannya ke tempat yang semestinya, sebagai petunjuk, bukan bayangan yang menakutkan. Istilah yang sering terdengar lengkap adalah sedulur papat lima pancar. Dalam pemahaman paling dasar, istilah ini merujuk pada 4 unsur yang menyertai manusia, dan satu pusat kesadaran yang menjadi porosnya. Kata sedulur berarti saudara, papat berarti 4, dan pancer menunjuk pada pusat atau inti. Sejak awal, istilah ini sebenarnya sudah memberi isyarat penting. Yang dibicarakan bukanlah sesuatu yang jauh, asing, atau terpisah dari diri manusia, melainkan sesuatu yang bersaudara dengannya. Dalam tradisi Jawa, sedulur papat sering dikaitkan dengan proses kelahiran manusia, air ketuban, darah, ari-ari, dan napas atau unsur kehidupan. Namun penting untuk dipahami, penyebutan unsur-unsur ini bukanlah untuk mengajak manusia terjebak pada bentuk lahiriahnya, melainkan sebagai pintu masuk simbolik untuk memahami proses kehidupan dan kesadaran. Leluhur Jawa dikenal tidak gemar menjelaskan sesuatu secara mentah dan literal. Mereka berbicara melalui lambang, perlambang, dan kiasan, bukan untuk membingungkan, tetapi untuk melatih kedalaman berpikir. Disinilah sering terjadi kekeliruan besar. Simbol yang seharusnya menjadi jembatan pemahaman justru diperlakukan sebagai objek nyata yang berdiri sendiri. Air ketuban tidak lagi dipahami sebagai simbol awal kehidupan dan kejernihan, darah tidak lagi dilihat sebagai simbol energi dan gairah, ari-ari tidak lagi dimaknai sebagai keterikatan, dan napas tidak lagi direnungi sebagai tanda kehidupan. Semua itu lalu berubah menjadi sosok-sosok yang dibayangkan memiliki kehendak, kemarahan, dan tuntutan sendiri. Ketika simbol kehilangan maknanya, maka lahirlah mitos. Dan ketika mitos dibiarkan tanpa pemahaman, ia bisa berubah menjadi ketakutan atau pemujaan. Ada orang yang merasa sedulur papat harus diperlakukan dengan cara tertentu agar hidupnya selamat. Ada yang merasa dirinya lemah tanpa perlindungan sedulur papat. Bahkan ada yang menganggap sedulur papat bisa marah, menghukum, atau meninggalkan manusia jika tidak dihormati. Semua ini bukan berasal dari ajaran aslinya, melainkan dari pemahaman yang terlepas dari akarnya. Padahal, jika kita telusuri lebih dalam, ajaran sedulur papat sejak awal bersifat filosofis, bukan okultis. Ia berbicara tentang struktur manusia, tentang dinamika batin, dan tentang bagaimana unsur-unsur dalam diri perlu dikenali dan diseimbangkan. Tidak ada satupun petunjuk yang mengarah pada pemujaan entitas di luar diri. Justru sebaliknya,
Manusia diajak untuk menyadari bahwa dirinya bukanlah satu kesatuan tunggal yang sederhana, melainkan ruang hidup yang kompleks. Kesalahan umum yang paling sering terjadi adalah mempersonifikasikan simbol. Apa yang seharusnya dipahami sebagai kecenderungan batin, dorongan emosional, dan sifat dasar manusia, diperlakukan seperti makhluk gaib yang berdiri terpisah. Ketika marah, orang berkata, "Sedulurku sedang tidak baik." Ketika gagal, mereka menyalahkan penjaga diri yang tidak melindungi. Secara halus, tanggung jawab atas diri sendiri mulai bergeser. Disinilah ajaran ini kehilangan arah. Karena begitu manusia berhenti melihat ke dalam dan mulai menunjuk keluar, ia kehilangan pusatnya. Ia tidak lagi berdiri sebagai pancer, melainkan sebagai pengikut yang bingung. Padahal inti dari 5 pancer justru menekankan peran pusat, kesadaran yang memimpin, bukan yang dipimpin. Saudaraku, leluhur Jawa tidak sedang mengajarkan ketergantungan. Mereka sedang mengajarkan kepekaan. Mereka tidak sedang memperkenalkan makhluk halus, tetapi struktur halus dalam diri manusia. Namun karena bahasa yang digunakan adalah bahasa simbol, maka tanpa kedalaman batin, simbol itu mudah disalahartikan. Perlu kita sadari, setiap kebudayaan besar selalu menggunakan simbol untuk menyampaikan kebenaran yang dalam. Simbol bukanlah kebohongan, tetapi pintasan menuju makna. Masalah muncul ketika simbol diperlakukan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai penunjuk arah. Ibarat seseorang yang terpesona pada papan penunjuk jalan, lalu lupa melanjutkan perjalanan. Begitu pula dengan sedulur papa. Ketika ia berhenti dipahami sebagai bahasa batin, maka ia berubah menjadi cerita luar. Dan cerita luar selalu menggoda ego, ingin memiliki, ingin menguasai, ingin dilindungi, atau ingin ditakuti. Padahal jika kita jujur dan tenang, bukankah apa yang disebut sedulur papat itu selalu hadir dalam diri kita? Dorongan amarah, rasa takut, keinginan, keterikatan, dan juga kesadaran yang mengamatinya, semua itu tidak pernah pergi kemana-mana. Ia tidak perlu dipanggil, tidak perlu disuguhi, dan tidak perlu ditenangkan. Yang ia butuhkan hanyalah dikenali. Di titik inilah kita mulai bergerak perlahan dari dunia simbol menuju hakikat. Dari cerita ke pengalaman. Dari luar ke dalam. Kita mulai memahami bahwa sedulur papat bukan sesuatu yang harus dicari, melainkan sesuatu yang harus disadari. Bukan sesuatu yang ditaklukkan, tetapi sesuatu yang dipimpin. Bagian ini belum mengajak kita menyimpulkan apapun. Ia hanya menggeser cara pandang. Dari yang semula melihat sedulur papat sebagai yang lain, kini kita mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa ia adalah cermin. Cermin yang memantulkan dinamika diri kita sendiri. Dan jika ini benar, maka pertanyaan selanjutnya bukan lagi, bagaimana cara berhubungan dengan sedulur papat, melainkan, sudahkah aku mengenal diriku sendiri? Pertanyaan itulah yang akan membawa kita masuk ke bagian berikutnya. Bagian di mana kesalahan paling fatal mulai terlihat dengan jelas, ketika manusia memisahkan sedulur papat dari dirinya sendiri. Setelah kita memahami bahwa sedulur papat sejak awal adalah bahasa simbolik, bukan cerita tentang makhluk eksternal, maka kini kita sampai pada satu titik krusial. Titik di mana banyak orang, tanpa sadar, tergelincir paling jauh. Inilah kesalahan yang tidak hanya mengaburkan makna ajaran, tetapi juga mengubah cara manusia memandang dirinya sendiri. Kesalahan itu adalah memisahkan sedulur papat dari diri sendiri. Ketika sedulur papat dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar diri, maka sejak saat itu manusia menempatkan dirinya sebagai pihak yang kecil, lemah, dan tergantung. Ia merasa ada yang lain di sekitarnya, yang harus dirawat, ditenangkan, atau bahkan ditakuti. Perlahan, pusat kendali hidup bergeser. Yang seharusnya memimpin, justru merasa dipimpin. Padahal, jika kita kembali jujur pada pengalaman hidup kita sendiri, semua yang sering dikaitkan dengan sedulur papat sesungguhnya telah kita rasakan sejak lama. Amarah yang muncul tiba-tiba. Keinginan yang sulit dikendalikan. Ketakutan yang muncul tanpa sebab jelas. Keterikatan yang membuat hati berat untuk melepaskan.
Dan di sisi lain, ada pula kesadaran yang mampu mengamati semua itu, yang tahu bahwa aku sedang marah, aku sedang takut, atau aku sedang menginginkan sesuatu. Itulah ruang batin manusia. Sedulur papat bukanlah makhluk yang datang dan pergi sesuka hati. Ia adalah representasi dari unsur-unsur dalam diri manusia, unsur yang membentuk watak, reaksi, dan kecenderungan hidup. Ketika manusia lapar, marah, cemburu, takut, atau tergoda, itu bukan karena ada yang mengganggu dari luar, melainkan karena ada dorongan dari dalam yang belum dikenali dan belum ditata. Namun ketika ajaran ini disalahpahami, manusia cenderung melemparkan tanggung jawabnya keluar. Ia berkata, "Ini bukan aku, ini pengaruh sedulur." Ia merasa tindakannya bukan buah dari kesadarannya, melainkan akibat dari sesuatu yang menekan dari luar dirinya. Di titik inilah manusia perlahan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Dampaknya tidak langsung terasa, tetapi sangat dalam. Yang pertama adalah ketergantungan. Manusia mulai merasa tidak utuh tanpa perlindungan tertentu. Ia merasa perlu melakukan ritual, mencari figur, atau mengikuti laku tertentu bukan untuk mendidik kesadaran, melainkan agar yang di luar tidak mengganggunya. Ketergantungan ini membuat manusia sulit berdiri tegak sebagai diri yang merdeka. Yang kedua adalah rasa takut. Ketika sesuatu dianggap berada di luar kendali diri, maka rasa takut akan selalu mengintai. Takut salah langkah, takut dilanggar pantangannya, takut tidak direstui. Hidup yang seharusnya dijalani dengan kesadaran, berubah menjadi rangkaian kecemasan batin yang tak pernah selesai. Dan yang paling berbahaya adalah kehilangan kendali diri. Karena ketika manusia tidak lagi melihat dorongan batin sebagai bagian dari dirinya, ia tidak merasa perlu mengolahnya. Ia tidak belajar mengendalikan marah, menata keinginan, atau menenangkan ketakutan. Semua itu dianggap urusan yang lain. Akibatnya, manusia hidup reaktif, mudah goyah, dan sulit mencapai ketenangan yang sejati. Saudaraku, inilah ironi yang paling halus. Ajaran yang seharusnya mengajarkan pengenalan diri justru membuat manusia asing dengan dirinya sendiri. Yang seharusnya menjadi peta batin berubah menjadi kabut. Yang seharusnya membebaskan, justru membelenggu. Padahal, inti dari sedulur papat lima pancer adalah kesatuan. 4 unsur tidak pernah dimaksudkan untuk berdiri sendiri tanpa pusat. Tanpa pancer, sedulur papat hanyalah kekuatan liar. Dan pancer itu bukan sesuatu di luar manusia. Ia adalah kesadaran diri, kesadaran yang mampu melihat, menimbang, dan memimpin. Selama sedulur papat dipahami sebagai entitas di luar diri, selama itu pula manusia tidak akan pernah benar-benar menjadi pancer. Ia akan terus merasa hidupnya ditarik ke sana kemari oleh keadaan, emosi, dan dorongan yang tidak ia pahami. Ia akan sibuk mencari keseimbangan di luar, padahal ketidakseimbangan itu bermula dari dalam. Menjadi pancer bukan berarti meniadakan sedulur papat. Justru sebaliknya, menjadi pancer berarti mengakui keberadaannya sebagai bagian dari diri, lalu menatanya dengan sadar. Amarah diakui, bukan ditolak. Keinginan dikenali, bukan dipendam. Ketakutan dipahami, bukan dilarikan. Semua unsur diberi tempat yang semestinya, di bawah kepemimpinan kesadaran. Namun selama pemahaman masih terbalik, selama manusia merasa dirinya lebih kecil daripada dorongan batinnya, maka ia tidak akan pernah benar-benar memimpin hidupnya. Ia hanya bereaksi, bukan mengarahkan. Ia hanya mengikuti arus, bukan menentukan tujuan. Bagian ini membawa kita pada satu kesimpulan penting, meski belum final, kesalahan terbesar bukan terletak pada apa yang kita percayai, tetapi pada bagaimana kita menempatkan diri kita sendiri di hadapan kepercayaan itu. Dan dari sini, kita akan melangkah ke bagian berikutnya, bagian yang sering terlewatkan, bahkan oleh mereka yang merasa sudah memahami sedulur papat, peran pancer itu sendiri. Peran yang sunyi, tetapi menentukan segalanya. Setelah kita menyingkap kesalahan fatal memisahkan sedulur papat dari diri sendiri,
Kini kita sampai pada satu bagian yang paling sering terlupakan, bahkan oleh mereka yang merasa telah memahami ajaran ini. Bagian ini tidak gaduh, tidak mencolok, dan tidak menawarkan sensasi apapun. Justru karena itulah ia sering terabaikan. Padahal, disinilah seluruh ajaran ini bertumpu. Bagian itu bernama pancer. Dalam istilah sedulur papat 5 pancer, perhatian banyak orang hampir selalu tertuju pada yang 4. 4 unsur, 4 saudara, 4 penjuru. Semuanya tampak menarik, kaya simbol, dan mudah diceritakan. Namun yang 1, di tengah, yang justru menjadi poros, sering hanya disebut sepintas, lalu dilewati begitu saja. Seolah-olah pancer hanyalah pelengkap istilah, bukan inti ajaran. Padahal tanpa pancer, sedulur papat kehilangan arah. Pancer bukan sosok, bukan energi mistik, dan bukan pula sesuatu yang berada di luar manusia. Pancer adalah kesadaran itu sendiri. Ia adalah ruang di mana manusia menyadari apa yang sedang ia rasakan, pikirkan, dan lakukan. Ia adalah titik diam yang mampu mengamati 4 unsur batin tanpa larut di dalamnya. Dalam bahasa yang sederhana, pancer adalah aku yang sadar. Kesadaran inilah yang membedakan manusia yang hidupnya dikendalikan oleh dorongan, dengan manusia yang mampu mengendalikan dorongan itu. Tanpa pancer yang aktif, manusia hidup seperti perahu tanpa kemudi, bergerak, tetapi tidak tahu ke mana arah tujuannya. Pancer juga berkaitan erat dengan niat. Segala tindakan manusia bermula dari niat, dan niat lahir dari kesadaran. Ketika niat tidak disadari, tindakan menjadi reaktif. Ketika niat jernih, tindakan menjadi terarah. Inilah sebabnya pancer tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab diri. Ia adalah pengakuan bahwa apapun yang terjadi dalam diri, pada akhirnya menjadi tanggung jawab manusia itu sendiri. Namun disinilah kesalahan lanjutan sering terjadi. Banyak orang begitu sibuk mengurus sedulur papat. Mereka mencari cara untuk menenangkan, menyelaraskan, atau bahkan memuaskan apa yang mereka anggap sebagai unsur di luar diri. Mereka fokus pada ritual, laku, dan aturan-aturan lahiriah, tetapi lupa pada satu hal yang paling mendasar, mengendalikan diri sendiri. Marah dibiarkan, lalu disalahkan pada pengaruh luar. Keinginan tak terkendali, lalu dianggap sebagai dorongan yang tak bisa ditolak. Ketakutan dipelihara, lalu dikira sebagai tanda peringatan dari sesuatu yang gaib. Padahal, semua itu adalah sinyal bahwa pancer sedang tertidur. Tanpa pancer yang sadar, sedulur papat menjadi liar. Bukan karena ia jahat, tetapi karena ia tidak dipimpin. Dorongan batin yang seharusnya menjadi tenaga kehidupan berubah menjadi kekacauan. Emosi yang seharusnya menjadi penanda kebutuhan berubah menjadi ledakan. Keinginan yang seharusnya menggerakkan usaha berubah menjadi keserakahan. Saudaraku, perhatikan dengan jujur kehidupan kita sehari-hari. Saat kita tersulut emosi dan berkata atau bertindak tanpa pikir panjang, di mana pancer kita saat itu? Saat kita tahu sesuatu tidak baik tetapi tetap melakukannya, siapa yang memegang kendali? Saat kita merasa takut tanpa alasan jelas, siapa yang sedang berbicara di dalam diri? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk membangunkan. Karena pancer tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya sering diabaikan. Ia tertutup oleh kebisingan pikiran, emosi, dan dorongan yang silih berganti. Dan ketika manusia tidak melatih kehadiran pancer, maka sedulur papat, yang seharusnya menjadi saudara, berubah menjadi kekuatan yang saling tarik-menarik. Leluhur Jawa tidak sedang mengajarkan cara mengurus yang gaib. Mereka sedang mengajarkan tata kelola batin. Mereka memahami bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks, dan tanpa pusat kesadaran, kompleksitas itu mudah berubah menjadi kekacauan. Karena itu, pancer ditempatkan di tengah, bukan sebagai hiasan, tetapi sebagai pemimpin. Menjadi pancer bukan berarti menekan atau mematikan sedulur papat. Justru sebaliknya, menjadi pancer berarti memberi ruang bagi setiap unsur untuk menjalankan fungsinya secara seimbang.
Marah diberi batas. Keinginan diberi arah. Ketakutan diberi pemahaman. Keterikatan diberi kebijaksanaan. Semua berjalan di bawah cahaya kesadaran. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa ajaran sedulur papat bukanlah ajaran tentang kekuatan, melainkan tentang kedewasaan batin. Ia tidak menjanjikan kehebatan, tetapi kejernihan. Ia tidak menawarkan jalan pintas, tetapi tanggung jawab. Dan inilah yang sering dilupakan banyak orang, pancer tidak bisa diwariskan. Ia tidak bisa diberikan oleh guru, tidak bisa diwakilkan oleh ritual, dan tidak bisa digantikan oleh simbol apapun. Pancer hanya bisa dihadirkan melalui kesadaran yang dilatih, niat yang dijaga, dan kejujuran pada diri sendiri. Tanpa pancer yang sadar, sedulur papat akan terus disalahpahami. Dan selama itu pula manusia akan sibuk mengurus bayangan, sementara sumber persoalan sebenarnya dibiarkan tak tersentuh. Bagian ini membawa kita semakin dekat pada inti perjalanan. Karena setelah pancer disadari, pertanyaan berikutnya muncul dengan sendirinya. Apa yang terjadi ketika unsur-unsur batin itu tidak dibimbing kesadaran? Itulah yang akan kita renungi pada bagian selanjutnya. Ketika pancer tidak hadir sebagai pusat kesadaran, maka yang terjadi bukanlah kehancuran yang tiba-tiba, melainkan kekacauan yang perlahan dan nyaris tak disadari. Hidup tetap berjalan, aktivitas tetap berlangsung, bahkan mungkin tampak baik-baik saja dari luar. Namun di dalam, ada sesuatu yang terus bergolak, dorongan yang saling bertabrakan, emosi yang naik turun, dan ego yang diam-diam mengambil alih kemudi. Inilah kondisi batin manusia ketika sedulur papat tidak dibimbing oleh kesadaran. Nafsu mulai berbicara paling keras. Ia menuntut pemuasan tanpa jeda. Keinginan menjadi raja, sementara kebijaksanaan terpinggirkan. Emosi mudah tersulut, marah menjadi reaksi pertama, dan penyesalan datang belakangan. Ego lalu masuk sebagai pembenar, mencari alasan agar diri tetap merasa benar, meski hati sebenarnya tahu ada yang keliru. Dalam keadaan seperti ini, manusia tidak lagi hidup dari pusatnya. Ia hidup dari pinggiran-pinggiran batin yang saling berebut kuasa. Hari ini ia dikuasai amarah, besok oleh keinginan, lusa oleh ketakutan. Tidak ada kesinambungan, tidak ada kejernihan. Hidup terasa melelahkan, bukan karena terlalu berat, tetapi karena tidak terarah. Banyak konflik hidup lahir dari kondisi ini. Konflik dengan pasangan, keluarga, rekan kerja, bahkan konflik dengan diri sendiri. Semua tampak seolah-olah dipicu oleh faktor luar, ucapan orang lain, keadaan ekonomi, situasi sosial. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, akar konflik itu hampir selalu sama, unsur batin yang tidak seimbang. Ketika keinginan lebih besar daripada kesadaran, lahirlah keserakahan. Ketika emosi lebih cepat daripada kebijaksanaan, lahirlah pertengkaran. Ketika ego lebih kuat daripada kejujuran, lahirlah pembenaran diri. Semua itu bukanlah hukuman, melainkan tanda. Tanda bahwa ada bagian dalam diri yang tidak sedang dipimpin oleh pancar. Namun disinilah ironi sering terjadi. Alih-alih menengok ke dalam, manusia justru sibuk mencari solusi di luar. Ia menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan nasib atau kekuatan tak terlihat. Tidak jarang pula ajaran sedulur papat ikut diseret ke dalam pembenaran ini, seolah-olah kekacauan batin adalah akibat dari pengaruh luar yang tidak bisa dikendalikan. Padahal ajaran ini sejak awal tidak dimaksudkan sebagai alat pelarian. Sedulur papat bukan alasan untuk membenarkan kelemahan diri. Ia adalah peta untuk mengenali dan mengelolanya. Ia tidak mengajarkan cara menghindari konflik, tetapi cara memahami sumbernya. Ia tidak menawarkan jampi atau ritual untuk menutup gejolak batin, tetapi kesadaran untuk menatanya dari akar. Ketika ajaran ini dipersempit menjadi ritual kosong, maka yang tersisa hanyalah bentuk tanpa isi. Orang melakukan laku, tetapi tidak berubah. Orang menghafal istilah, tetapi tidak bertumbuh. Orang merasa sudah menjalani, tetapi batinnya tetap gaduh. Ini bukan karena ajarannya gagal,
melainkan karena ia tidak dipraktikkan di tempat yang tepat, di dalam diri. Saudaraku, tidak ada satupun ajaran kebijaksanaan yang bertujuan menjauhkan manusia dari tanggung jawab atas hidupnya. Jika sebuah pemahaman membuat kita merasa semakin tidak berdaya, semakin takut, dan semakin bergantung, maka perlu ditanyakan kembali, apakah kita sedang memahami ajaran itu, atau justru melarikan diri darinya? Sedulur Papat, ketika dibimbing kesadaran, menjadi alat pengenalan diri yang sangat halus. Ia membantu manusia membaca tanda-tanda batin sebelum berubah menjadi masalah. Amarah dikenali sebelum meledak. Keinginan disadari sebelum menguasai. Ketakutan dipahami sebelum melumpuhkan. Inilah fungsi sejatinya, bukan untuk menghapus gejolak, tetapi untuk mengelolanya. Nada peringatan perlu disampaikan di sini, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan. Karena hidup yang tidak dipimpin kesadaran akan terus berputar dalam pola yang sama. Masalah berganti bentuk, tetapi akar tetap sama. Luka berganti cerita, tetapi sumber tetap di tempat yang sama. Namun peringatan ini selalu disertai kebijaksanaan, tidak pernah terlambat untuk kembali ke pusat. Pancer bisa dihadirkan kapan saja. Kesadaran bisa dibangunkan di usia berapapun, dalam kondisi apapun. Tidak ada dosa karena keliru memahami, yang ada hanyalah kesempatan untuk meluruskan. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa sedulur Papat bukanlah sesuatu yang perlu ditaklukkan, melainkan dipahami. Bukan untuk dikendalikan dengan paksa, tetapi dipimpin dengan kesadaran. Ketika pancer hadir, keempat unsur batin tidak lagi saling bertabrakan, melainkan bekerja sama sebagai tenaga kehidupan. Dan dari sini, perjalanan kita mulai memasuki wilayah yang lebih dalam. Bukan lagi soal kesalahan, tetapi soal pelurusan. Bukan lagi soal kebingungan, tetapi soal penyatuan pemahaman. Kita akan bergerak dari mistik yang kabur menuju makrifat diri yang jernih. Itulah yang akan kita masuki pada bagian berikutnya. Setelah kita melihat bagaimana kekacauan batin muncul ketika sedulur Papat tidak dibimbing oleh kesadaran, kini tibalah saatnya untuk meluruskan arah. Bukan dengan menolak tradisi, bukan dengan membuang simbol, tetapi dengan mengembalikannya pada esensi yang paling dalam. Karena setiap ajaran yang lahir dari kebijaksanaan sejati selalu memiliki tujuan yang sama, membawa manusia mengenal dirinya, agar ia mengenal Tuhannya. Inilah titik di mana sedulur Papat harus dipahami ulang. Bukan sebagai ajaran mistik yang penuh kabut, tetapi sebagai jalan pengenalan diri, jalan yang sunyi, jujur, dan menuntut kesadaran penuh. Mengenal diri bukanlah proses yang mudah. Ia tidak selalu nyaman, tidak selalu indah, dan seringkali menyingkap hal-hal yang ingin kita hindari. Namun disitulah nilainya. Karena selama manusia sibuk mencari Tuhan di luar, tetapi enggan menata batinnya sendiri, pencarian itu akan selalu terasa jauh. Padahal para arif telah lama mengingatkan, jalan menuju yang maha tinggi justru dimulai dari kedalaman diri. Sedulur Papat, jika dipahami dengan benar, bukanlah tujuan akhir. Ia adalah sarana muhasabah. Ia membantu manusia membaca isi batinnya dengan jujur. Ketika marah muncul, ia bertanya, dari unsur mana ini datang? Ketika keinginan menguat, ia bertanya, apakah ini kebutuhan atau sekadar dorongan ego? Ketika ketakutan menyelimuti, ia bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku lindungi? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bersifat mistik. Ia sangat manusiawi. Dan justru di sanalah letak kedalaman ajaran ini. Sedulur Papat tidak mengajak manusia lari dari dirinya, tetapi duduk bersama dirinya sendiri dengan penuh kesadaran. Di titik ini, kita mulai memahami bahwa ajaran ini sejatinya tidak pernah bertentangan dengan nilai tauhid. Justru sebaliknya, ia hanya bisa dipahami secara utuh jika ditempatkan dalam kesadaran keesaan Tuhan. Karena ketika manusia menyadari bahwa segala dorongan, emosi, dan potensi dalam dirinya adalah ciptaan, maka ia tidak akan memujanya. Ia akan mengelolanya dengan amanah. Tauhid mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan yang berdiri sendiri. Tidak ada unsur batin yang memiliki kuasa mutlak.
Semuanya berada di bawah kehendak ilahi. Maka ketika sedulur papat dipahami sebagai unsur ciptaan dalam diri manusia, bukan entitas yang berdiri sejajar dengan kehendak Tuhan, maka kebingungan pun sirna. Disinilah perbedaan antara mistik yang menyesatkan dan makrifat yang membebaskan. Mistik yang kabur membuat manusia sibuk dengan simbol dan cerita luar. Makrifat diri membuat manusia tenang menata batin. Mistik yang keliru melahirkan ketergantungan. Makrifat yang jernih melahirkan tanggung jawab. Mistik yang dangkal membuat manusia merasa kecil di hadapan bayangan. Makrifat membuat manusia tunduk dengan sadar di hadapan Tuhan. Sedulur papat, dalam bingkai ini, menjadi alat pengendalian jiwa. Ia membantu manusia menyadari kapan dirinya sedang melenceng, dan kapan ia kembali ke pusat. Ia tidak berbicara tentang kekuatan luar biasa, tetapi tentang keseimbangan batin. Ia tidak menjanjikan keistimewaan, tetapi kedewasaan. Dan kedewasaan spiritual selalu ditandai oleh satu hal. Semakin dekat seseorang kepada Tuhan, semakin sederhana sikap hidupnya. Ia tidak sibuk mempertontonkan pemahaman. Ia tidak gelisah mencari pengakuan. Ia tenang, karena pusatnya jelas. Saudaraku, ketika pemahaman ini mulai jernih, kita tidak lagi bertanya bagaimana cara memperlakukan sedulur papat. Pertanyaan itu bergeser menjadi, bagaimana aku menjaga kesadaranku hari ini? Bagaimana aku mengelola amarahku? Bagaimana aku menata niatku? Bagaimana aku berdiri sebagai pancer yang bertanggung jawab? Pertanyaan-pertanyaan ini menandai peralihan dari pencarian luar menuju perjalanan batin. Dari keinginan untuk menguasai, menjadi kesiapan untuk menjaga. Dari dorongan untuk tahu banyak menjadi kesediaan untuk hidup benar. Dan pada titik ini pula, seluruh pembahasan kita mulai menemukan benang merahnya. Bahwa sedulur papat bukanlah ajaran tentang kekuatan tersembunyi, melainkan tentang kesadaran yang disembunyikan oleh kelalaian manusia sendiri. Ia bukan milik mereka yang mencari sensasi spiritual, tetapi milik mereka yang bersedia jujur menata dirinya. Kita hampir sampai pada puncak pesan. Puncak yang tidak berbentuk jawaban rumit, tetapi sikap hidup yang sederhana namun mendalam. Sikap seorang manusia yang tidak lagi sibuk mencari di luar, karena ia telah menemukan pusatnya di dalam. Dan dari pusat itulah, seluruh hidup mulai bergerak dengan lebih selaras. Bagian terakhir akan mengajak kita berdiri di titik itu, titik di mana manusia tidak lagi dikuasai oleh sedulur papat, tetapi memimpinnya dengan kesadaran penuh. Titik di mana seseorang benar-benar menjadi pancer yang sadar. Pada akhirnya, setelah seluruh penjelasan, pelurusan, dan perenungan yang kita lalui, perjalanan ini membawa kita kembali ke satu titik yang sangat sederhana. Titik yang sering terlewat karena terlalu dekat, terlalu sunyi, dan terlalu jujur. Titik itu adalah diri kita sendiri. Selama ini, banyak orang menghabiskan hidupnya untuk mencari keluar. Mencari makna di cerita, mencari kekuatan di simbol, mencari ketenangan di ritual, dan mencari jawaban di mana-mana, kecuali di dalam dirinya sendiri. Padahal, apapun yang kita cari di luar, pada akhirnya akan kembali bertanya, siapa yang mencarinya? Ajakan di bagian akhir ini sangat sederhana, namun menuntut keberanian. Berhenti sejenak mencari di luar, dan mulai menata yang di dalam. Menata pikiran yang berlarian. Menata emosi yang mudah tersulut. Menata keinginan yang sering tak pernah merasa cukup. Menata rasa takut yang diam-diam mengendalikan langkah. Semua itu adalah wilayah sedulur papat, bukan sebagai sosok yang berdiri terpisah, tetapi sebagai dinamika batin yang hidup dalam diri manusia. Dan semua itu hanya bisa ditata jika pancer hadir sebagai kesadaran yang memimpin. Pada titik ini, penting untuk ditegaskan sekali lagi dengan jernih dan tenang, sedulur papat bukan untuk ditakuti. Ia juga bukan untuk dipuja. Ketakutan lahir dari ketidaktahuan. Pemujaan lahir dari ego yang ingin bersandar. Keduanya sama-sama menjauhkan manusia dari hakikat. Sedulur papat hanya perlu dipahami. Dipahami sebagai bahasa batin. Dipahami sebagai peta diri.
Dipahami sebagai pengingat bahwa manusia tidak sesederhana yang ia kira, tetapi juga tidak serumit yang ia takutkan. Ketika dipahami dengan benar, sedulur papat tidak lagi menimbulkan kecemasan. Ia justru menghadirkan kewaspadaan yang lembut. Ia tidak membuat manusia sibuk dengan dunia gaib, tetapi membuatnya lebih hadir di dunia nyata, lebih sadar dalam berbicara, lebih tenang dalam bertindak, dan lebih jujur dalam menilai diri. Menjadi pancer yang sadar bukanlah pencapaian yang spektakuler. Tidak ada tanda lahiriah yang mencolok. Tidak ada gelar, tidak ada pengakuan. Bahkan seringkali, orang lain tidak menyadarinya. Tetapi dampaknya terasa sangat nyata bagi yang menjalaninya. Orang yang menjadi pancer yang sadar tidak mudah dikuasai amarah, karena ia mengenali datangnya. Tidak mudah ditelan keinginan, karena ia tahu batasnya. Tidak mudah dilumpuhkan ketakutan, karena ia memahami sumbernya. Ia bukan manusia tanpa gejolak, tetapi manusia yang tidak tenggelam di dalamnya. Ia tetap merasakan, tetapi tidak diperbudak. Ia tetap hidup sepenuhnya, tetapi tidak kehilangan pusatnya. Dan dari pusat itulah, hidup mulai terasa lebih selaras. Masalah tetap datang, tetapi tidak lagi mengguncang batin. Ujian tetap hadir, tetapi tidak lagi mengaburkan arah. Keputusan tetap harus diambil, tetapi dilakukan dengan kejernihan. Inilah ketenangan yang tidak dibuat-buat. Bukan ketenangan karena lari dari masalah, tetapi ketenangan karena berdiri tegak di tengahnya. Ketenangan seorang pancer yang tahu kemana ia kembali. Saudaraku, jika ada satu pesan yang bisa kita bawa pulang dari seluruh pembahasan ini, maka pesan itu bukanlah tentang sedulur papat semata. Pesan itu tentang kedewasaan spiritual. Tentang keberanian untuk tidak lagi menyalahkan yang di luar, dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas yang di dalam. Karena pada akhirnya, hidup tidak menuntut kita menjadi sempurna. Hidup hanya mengundang kita untuk menjadi sadar. Sadar saat berbicara. Sadar saat memilih. Sadar saat marah, sedih, takut, dan berharap. Kesadaran inilah pancer sejati. Dan ketika pancer hadir, sedulur papat tidak lagi menjadi beban atau bayangan, melainkan saudara yang berjalan seiring, memberi tenaga, memberi isyarat, dan memberi kedalaman pada perjalanan hidup. Mari kita tutup dengan hening sejenak. Semoga kita diberi kejernihan untuk mengenali diri tanpa membenci. Diberi keberanian untuk menatap batin tanpa menyangkal. Dan diberi kelembutan hati untuk berjalan di dunia tanpa kehilangan pusat. Semoga kesadaran selalu menyertai langkah kita. Menjadi pancer yang tenang di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Dan menuntun kita pulang, bukan keluar. Tetapi ke dalam diri yang jujur, sadar, dan berserah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.